Halo, selamat malam orang-orang muda, orang-orang yang berjiwa muda dan semangat muda. Lama tidak live IG ya. Kembali Prompang FVC ya, tim Prompang FVC, tim promosi panggilan para budur FVC ingin mengadakan live IG dan temanya sharing-sharing saja ya. Tapi tamu atau sahabat kita akan sharing itu ya luar biasa. Maka malam hari ini yang sudah stay tune di IG Propang FVC jangan kemana-mana, silahkan disiapkan dulu mungkin ya pertanyaan-pertanyaan ya. Hal-hal yang nanti bisa menginspirasi kita semua. Semoga beliaunya bisa hadir ya kan, karena kesibukan. Pribadi ini memang luar biasa ya, karena sebagai orang muda Katolik dia punya banyak talenta ya, multi talent rasanya. Dan nanti kita akan sama-sama mendengarkan apa sih yang menjadi perjuangan selama ini. Selamat malam buat yang sudah bergabung, Mas Iqnat. Oh, ini Pak Galang. Selamat malam Pak Galang. Wah, luar biasa. Udah Rinto. Gimana kabarnya Mbak Pi, Mas Krisna, Bayu. Sudah bergabung semuanya. Selamat malam. Biasa. Astiska. Kita tunggu saja sahabat kita. Oh iya, musiknya terlalu kencang. Udah pelan ya. Terima kasih Mbak Pi koreksinya. Posisi gimana Mbak Pi? Laulitsu, oh yo, siapa ini? Selamat malam, baru bergabung. Sambil menunggu. Nah, kita panggil saja Mbak Anasnya, Mbak. Tunggu dulu. Apa sekarang cara menggunakan? Oke, kita tunggu. Selamat bergabung. Hei, Mbak Riri. Selamat malam, Mbak Riri. Apakah suara saya terdengar, Mbak Riri? Cek. Ferry, Monyel. Selamat malam. Mas apa Mbak? Bukan jam. Selamat malam semuanya sekali lagi. Yang mungkin baru pulang dari pekerjaannya, terpantau aman. Ya, terpantau aman. Ini sebetulnya banyak yang sedang memantau ini ya. Tadi WA di grup, siap memantau. Di Dirjen Pajak memantau. Terima kasih Mbak Riri, semoga sehat. Baik. Atar, selamat malam Atar. Ini
nanti sekali lagi bisa bergabung ya teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah follow Pelumpang FCC, bisa bergabung, lalu mungkin nanti juga diberi kesempatan untuk bertanya kepada sahabat kita ya, tamu kita. Hari ini hari Rabu 30 Agustus 2023, apakah ada bulan tahun sambil menunggu. Oh, Anda sudah bergabung. Nah, tunggu. Ya, bergabung. Manggilnya Mbak Ana atau Ana saja. Bisa cara ini lama nggak? Kaki bisa di katekismus, soalnya calon saya kemarin sempat ikut katekismus. Saya sebagian dengan kurang tahu soal pertanyaannya ini mungkin pasnya kepada Romo ya. Yang jelas katekismus itu ya ajaran tentang gereja. Itu katekis KGK, katekismus Komunitas Katolik. Agak sulit. Coba Mbak Anas ulang lagi, Mbak Anas. Kok gagal terus? Coba diulangi lagi, coba bisa nggak? Ini lama nggak lagi di bareng, jadi saya juga mungkin peraturan baru atau gimana? Sabar ya guys. Kok harus diulangi
lagi. Udah tak undang coba. Halo, Bruder. Malam. Ini mana wajahnya? Oh, nggak ada. Malam. Udah masuk belum? Belum itu? Belum suaranya. Kamera aku udah bener belum ya? Belum ada nih kameranya. Baru saya. Belum ada ya? Biasanya. Aku sudah masuk itu. Suaranya. Sebenarnya sudah bisa nih Sar. Coba aku quit dulu ya, Bruder. Nanti aku coba masuk lagi. Ya, ya. Oh, bisa. Iya, akhirnya. Suara saya terdengar? Terdengar? Oke. Selamat malam. Saya manggilnya siapa tadi? Saya bingung. Oh, Mbak atau Anas? Panggilannya siapa panggilannya? Tasya. Ya, buat penyanyi itu berarti ya Tasya. Belum. Gimana kabarnya? Tasya. Puji Tuhan, baik. Bruder, apa kabar? Karena saya sudah jauh di Pulau Sumatera. Oh, udah pindah, Bruder. Iya, saya di Sumatera sekarang. Ya agak-agak pedalaman, tapi sinyal masih lumayan lah. Dari kota Palembang masih 6 jam. Jauh. Masih. Oh, wow. Cukup jauh ya? Lumayan, lumayan jauh. Lumayan jauh. Jadi, apa? Dari Jakarta sudah sampai ke Semarang. Lebih. Kebetulan ini nggak sibuk. Kasihan. Puji Tuhan ya. Ini jadwalnya oke nih, bareng. Baik, selamat malam sekali lagi dan terima kasih Tasya sudah menciptakan waktu, meluangkan waktu untuk kami. Ini saya mewakili tim Promang FIC, ya. Promang itu promosi panggilan. Ya. Jadi kami para leader FIC itu mempunyai tim untuk ya, mempromosikan panggilan hidup mutiara sebagai leader FIC. Ceritanya dulu saya kenal Mbak Tasya itu di mana Mbak? Bogor ya? Di Sukabumi. Sukabumi. Ya, Sukabumi. Ya, jadi sudah setahun yang lalu kira-kira ya. Akhirnya bisa kesampaian perjumpaan lewat online. Baik, kita akan mulai dengan doa dulu supaya lancar dan semoga apa yang nanti kita sharingkan itu ya menginspirasi dan bermakna ya bagi kita juga bagi teman-teman sahabat muda yang saat ini bergabung dengan kita. Baik, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang makasih, kami ucap syukur kepadamu karena malam hari ini kami diberi kesempatan untuk jumpa secara online dengan Tasya dan kesibukannya. Berkatilah
kegiatan sharing kami malam hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang nanti kami sharingkan sungguh bisa bermakna bagi hidup kami secara khusus, tapi juga bagi sahabat-sahabat orang-orang muda yang saat ini menonton acara live IG ini. Semoga sungguh bisa juga bermakna buat mereka, dan lebih semoga kasih, perjuangan, dan kesetiaan yang telah kami perjuangkan dalam hidup panggilan kami masing-masing biasa berkenan Bapak. Kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Ya, sekali lagi selamat malam Tasya. Saya kok jadi Malam, Bruder. kan ini. Oke, langsung saja kenalan dulu ini supaya yang sudah bergabung tidak tanya-tanya ini siapa ini hadir di live di Prompang. Silakan Tasya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Kenalin, aku Anastasia Wijaya, biasa aku dipanggil Tasya. Kenal apa lagi nih? Sibukan. Oh, kesibukan. Oke, jadi sekarang kebetulan aku lagi lanjut studi di Tangerang, jurusan Business Management di BINUS University. S3. S2. Belum, S3-nya nanti deh. Ya, Mbak Tasya ini pernah mengikuti ajang pemilihan Putri Jawa Barat ya? Miss Indonesia Jawa Barat. Miss Indonesia Jawa Barat. Oh, jadi Miss Indonesia Jawa Barat lalu mewakili Jawa Barat ke Miss Indonesia. Ya. Tahun berapa tuh Mbak Tasya? Tahun 2019, Bruder. Terus puji Tuhan belum juara ya? Belum. Nah, bisa diceritakan sedikit kan carinya tentang memperjuangkan sesuatu. Mungkin bisa di-share ke kami semua bagaimana perjuangannya. Ya mungkin kami yang ini tidak bisa membayangkan bahwa menjadi putri Indonesia itu ya tidak mudah intinya begitu. Silakan mungkin apa yang bisa dibagikan walaupun sudah sekian tahun. Silakan. Terima kasih. Oke, jadi cerita singkatnya adalah dulu aku tuh memang nontonin Bruder acara ini tuh dari aku kecil. Mungkin TK atau SD aku udah nonton. Sepanjang tahun aku selalu nonton dan memang sempat terpikir gitu, gimana ya kalau ada di panggung kayak gitu. Gimana ya kalau misalnya nanti pakai gaun kayak begitu gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu, bertambah dewasa, semakin hilang gitu. Harapan-harapan itu tuh semakin hilang karena ya kayak ya waktu pas aku kecil itu aku ini bukan orang yang bukan orang yang terpandang lah, bukan orang yang selalu ada di publik gitu. Bahkan di sekolah pun aku siapa sih gitu, nggak dikenal gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba waktu pas tahun 2018 kalau nggak salah, waktu itu aku sempat jalan-jalan sama orang tua di salah satu mall. Akhirnya ada tuh salah satu agent memberhentikan kita. Dan di situ ditawarin kayak, mau nggak kamu untuk join kompetisi ini gitu. Sampai akhirnya pas dari hati sih sebenarnya ada keinginan gitu, cuman pada saat itu umur aku belum cukup karena aku masih 16 tahun, sedangkan syaratnya itu 17 tahun. Akhirnya orang ini menyimpan nomor aku dan di tahun depannya dia kontak lagi aku, ayo ikut dong ajangnya gitu, ikut audisinya. Akhirnya sebenarnya juga overthinking iya, terus juga minder juga iya, cuman ya kayak ya udah deh cobain dulu aja gitu. Ternyata singkat cerita lolos dan mewakilin Jawa Barat di nasional gitu. Jadi perjumpaan dengan tadi agen di mall ya, itu kan sesuatu yang apa ya, kalau di cara manusia itu kebetulan ya, tapi Iya betul. tapi akhirnya sempat saya sempat berpikir bahwa kebetulan itu tuh bagian dari ya Tuhan yang bekerja, itu sempat berpikir seperti itu, enggak?
Tasya? Sebenarnya dulu sempat mikir juga sih kayak ini aneh banget gitu ya, karena kan aku punya keinginannya tuh waktu aku kecil banget. Kok tiba-tiba waktu aku umur 15-16 tahun kok tiba-tiba ada orang nyamperin aku gitu. Ini maksudnya apa sih gitu. Sampai akhirnya mikir kayak apa ini emang udah Tuhan rancang ya dalam hidup aku gitu. Jadi makanya itu juga salah satu alasan kenapa aku ya udah ikutin aja audisinya walaupun aku juga minder gitu sebenarnya. Cuman kayak aku ngerasa oh mungkin Tuhan punya sesuatu yang pengen supaya anaknya nih tahu loh rasanya jadi Miss Indonesia, rasanya untuk dia bisa berkembang seperti apa, dan bahkan mungkin dari perjalanan ini pun ini sangat mengubah diri aku gitu. Aku yang dari dulu kayak bertanya-tanya, sebenarnya diri aku ini tercipta untuk apa sih gitu, value diri aku apa sih, sampai akhirnya melalui perjalanan ini ya sedikit-sedikit aku mengerti gitu kenapa Tuhan menciptakan aku gitu. Wes, kita seperti apa? Ya baik, terima kasih sudah memaknai sebuah perjumpaan yang mungkin ya ada tanda tanya besar di situ ya. Tapi sebenarnya Tasya ini tadi selain apa nggak orangnya tuh ya nggak dipandang gitu ya, tadi istilahnya pas sekolah tuh siapa sih Tasya ini, tapi realnya juga sebenarnya awalnya tuh juga pribadinya gimana sih Tasya ini, apakah juga ya minder gimana kan nanti kan bisa berubah setelah banyak proses ya, tapi sebenarnya pribadi Tasya itu seperti apa awalnya belum katakanlah menjadi putri Miss Jawa Barat dan sekarang melanjutkan studi itu awalnya itu seperti apa? Sebenarnya sedari aku kecil itu kan aku udah nerima bullying gitu ya, bahkan dari circle terdekat aku gitu. That's why dari kecil tuh memang agak minder gitu, anaknya pemalu dan nggak bisa banget ngomong depan orang gitu. Sampai kalau guru-guru tuh selalu kalau ketemu sekarang ngomongnya, dulu ya kamu tuh nggak pernah ngomong kalau nggak ditunjuk gitu. Sampai ya kayak bener-bener anaknya tuh diem, anaknya tuh pemalu dan nggak akan mulai ngomong kalau misalnya nggak terpaksa gitu. Oke, tapi ternyata itu tadi ya perjumpaan dan sebagainya proses itu mengubah Tasya yang dulu seperti itu menjadi seperti sekarang ini ngomongnya sudah berani yang jelas ya. Oke, menurut Tasya nih pengalaman yang sampai sejauh ini ya, entah ketika mengikuti kontes Putri Indonesia itu atau sampai sekarang itu, kira-kira ada pengalaman nggak yang membuat Tasya itu sangat berkesan? Sebenarnya perjalanan aku di Miss Indonesia itu sangat-sangat berkesan gitu ya, karena benar-benar kayak a dream come true gitu, karena benar-benar dari aku kecil tiba-tiba bisa terwujud. Tapi salah satu hal mungkin yang bisa aku sharing adalah perjalanan iman aku gitu, yang baru tumbuh ketika aku S2 sekarang. Dimana dulu kalau misalnya aku dulu berdoa itu cuman kalau makan, terus kalau misalnya tidur, kalau tidur pun sering ketiduran gitu kan. Terus kalau hari Minggu tuh kayaknya disuruh orang tua ke gereja tuh rasanya males banget karena harus bangun pagi. Sampai akhirnya tiba-tiba aku harus pindah ke Tangerang, terus tinggal sendiri. Dan di situ bener-bener aku ngerasa kayak Tuhan mengubah aku. Dimana ketika aku mau ke Tangerang tuh sebenarnya aku tuh nggak punya teman sama sekali, aku nggak punya kenalan sama sekali. Tiba-tiba orang yang ada di satu organisasi sama aku, tiba-tiba dia ngomong kayak, Tas, aku juga ngambil S2 di Alam Sutra gitu. Dan setelah kita kenalan, kita tuh ternyata sama-sama Katolik gitu. Dan dari situ kita mulai gereja bareng, dan setelah kenal lebih lanjut, anaknya ini cukup rohani. Jadi kayak dia rajin banget berdoanya, pemahaman imannya luar biasa. Dari situ aku kenal dia dan sangat apa ya, sangat inspiratif sih. Aku jadi tahu ternyata oh kisah-kisah Alkitab tuh seperti ini ya. Dulu tuh aku cuma dengerin dari sekolah minggu misalnya, tapi sekarang aku bisa oh ternyata kisah-kisah Alkitab tuh bisa kita realisasikan dalam hidup kita gitu. Dan di situ juga aku ngerasa kayak uh, tiba-tiba ada teman aku dulu sepanjang aku sekolah tuh aku nggak pernah ngerasa kayak teman aku tiba-tiba ngajakin Tas gereja yuk gitu, nggak pernah. Tapi kayak ini bener-bener Tas gereja yuk gitu, pelayanan yuk, kan aku bingung juga gitu karena sebelum aku pindah bener-bener aku tuh dulu selalu diwajibkan sama orang tua untuk pelayanan dari kecil. Cuman aku ngerasanya kayak
oh ini orang tua aku Katolik dan aku terlahir dari keluarga yang Katolik gitu, that's why aku harus pelayanan. Tapi aku sendiri nggak ngerasa terpanggil untuk melayani. Tapi ketika aku pindah ke sini, aku bertemu dengan teman-teman yang baru, aku malah merasakan kayak, oh hidup sendiri tuh sepi ya gitu. Dan salah satu hal yang bisa aku lakukan adalah aku ini mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Ketika aku mendekatkan diri sama Tuhan, walaupun aku sendiri, tapi aku tuh punya temen gitu yang walaupun nggak kelihatan, tapi aku tuh merasa disertai gitu. Dan tiba-tiba ada satu komunitas yang aku ikutin gitu sekarang, itu kayak komsel gitu, tapi komsel Katolik. Dan dari situ ngedengar cerita teman-teman juga tentang imannya kayak apa gitu. Selama aku ikut, tiba-tiba aku tuh ngerasa kayak kangen ya pelayanan gitu. Kayak ada kerinduan tersendiri untuk melayani. Walaupun dulu rasanya malas banget, ke gereja malas banget, melayani tuh malas banget. Tapi sekarang kayak, wow, oh gini Tuhan rasanya gitu kalau misalnya Engkau panggil aku untuk melayani. Akhirnya kayak pengenlah untuk aktif lagi sekarang di gereja gitu. Jadi menurut aku salah satu hal yang paling berkesan adalah ketika aku hidup sendiri dan ngerasain ada rasa kesepian yang akhirnya aku melarikan diri sama Tuhan gitu. Oke, jadi ini ada yang sama nih, yang ketika dulu 16 tahun berjumpa dengan Ajen, lalu sekarang setelah S2 gitu ya, nggak disangka ketemu katakanlah pribadi yang secara rohani dipandang Tasya itu lebih ya. Itu kan intinya sama-sama perjumpaan dalam peristiwa kebetulan, dan itu sangat-sangat karena akhirnya ya memaknai perjumpaan, lalu berrelasi dekat, dan akhirnya tanda kutip melayani di gereja gitu ya, dan ini sangat mengesan buat Tasya. Lalu sekarang yang kesibukan di gereja apa Kak, pelayanan? Nyanyi atau dengan orang-orang muda atau? Sebenarnya belum ada action nyatanya sih, cuman belakangan ini aku memang lagi sering ikut komsel itu supaya aku juga ngerasa kayak oh aku punya ya teman-teman seiman yang aku bisa sharing juga nih kisah iman aku tuh seperti apa secara agama kita gitu. Nah terus juga kemarin sempet nyobain sekali untuk ngajar bina iman, cuman belum berlanjut nih karena waktu kemarin juga lagi hektik sama tugas sama ujian gitu kan, jadi kayak aduh weekend kayaknya agak susah karena kita harus spend time waktu lebih banyak gitu. Jadi that's why kemarin-kemarin aku masih ngambil kayak misa biasa dulu supaya aku fokus sama relasi aku sama Tuhan gitu. Baik, teman-teman muda yang sudah bergabung boleh bertanya sama Tasya. Tamunya episode ini luar biasa ya. Maka silakan kalau ingin bertanya, ya jelas maknai sebuah perjuangan menjadi seorang putri Indonesia ya, putri Indonesia Jawa Barat ya. Ini tidak mudah, dan sampai sekarang pun ketika melanjutkan perjuangan sekolah kuliah itu faktanya itu tuh Tuhan itu dengan caranya dimulai dari mimpi, dimulai dari kerinduan. Kalau tadi dimulai dari kesepian, kesepian itu ternyata larinya, untungnya larinya ke Tuhan, tidak lari mana. Benar kalau orang bijak mengatakan ketika dalam situasi yang tanda kutip mendesak itu terkadang malah kita itu bertumbuh ya, bertumbuh. Kalau situasinya enjoy, nyaman, mungkin tidak ada pertumbuhan, tapi ketika situasi terdesak, mepet, itu ternyata ada pertumbuhan di situ. Kalau 2020 COVID gitu, bagi saya itu juga menjadi sebuah mungkin peristiwanya juga gak nyaman, tapi ternyata di situ juga kalau dicermati banyak pertumbuhan. Karena yang mulanya nggak berdoa, jadi juga sama Tuhan karena takut ya. Jadi ada banyak positifnya ya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, wah ini memang keren, Miss Tasya keren, saya juga keren. Oh berapa saudara Tasya ini? Kenapa, brother? Berapa saudara? Aku berdua.
aku punya adik satu Jadi orang tua tinggal di Bandung. di Tangerang ya. Saya juga punya. Iya, cuman aku sekarang lagi di Bandung juga nih, liburan. Oh gitu. Oh sekarang di Bandung tuh? Masih libur ya? Iya, soalnya lagi libur semester. Dekat Tarakan juga ya? Citra Kenapa? Raya. Kenapa? Kampusnya dekat Citra Raya Tarakanita, SMA Tarakanita. Aku lebih dekat ke itu Santa Laurencia kalau sekolah. Oh, sama. Iya. Oh, sekarang di Bandung. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi pelayanan ikut komsel, aktif katakanlah misa mingguan gitu ya, misa mingguan. Nah, kalau hariannya bagaimana Natasha mengusahakan kedekatan dengan Tuhan itu seperti apa sih? Saya pengen dengar juga. Mungkin belum bener-bener banget juga gitu ya kehidupanku, cuman lagi belajar lah buat tiap hari itu baca kitab suci gitu, walaupun masih sering bolong-bolong karena kadang lupa, kadang tiba-tiba males gitu kan, banyak godaannya, cuman lagi berusaha lah untuk maintain supaya bisa baca kitab suci tiap hari, terus juga biasain untuk doanya rutin, walaupun ya kadang suka bolong-bolong juga, masih suka kosong-kosong, cuman ya kayak lagi belajar lah gitu, berproses. Terus juga ini aku kebetulan sama teman-teman dapet komunitas yang oke juga, akhirnya kita tuh kayak tiap hari, tiap pagi itu selalu saling ngedoain gitu, kayak doa syafaat tiap hari gitu. Maksudnya dalam kelompok itu saling mendoakan. Iya. Oh. Ini ada pertanyaan walaupun tadi sudah. Halo Miss Tasya, sekarang lagi aktif atau tertarik untuk ambil pelayanan apa? Kalau waktunya sudah agak senggang. Oh, kalau waktunya sudah agak senggang, tertarik pelayanan apa? Sudah bina iman mungkin yang lain. Ini bina iman remaja atau bina iman orang muda? Aku kemarin ngikut yang bina iman remaja enggak juga, masih anak SD deh, kelas 4 sampai kelas 6 gitu, Bruder. Oh iya. Hobinya apa tuh ngomong-ngomong? Nggak tahu ya, traveling kayaknya, jalan-jalan hobinya. Jalan-jalan sama makan deh. Makan? Makanan favorit? Bye-bye. Aku doyannya ngemil, jadi aku suka banget coklat sama es krim. Sama es krim. Oh ada itu. Oh ini ada pertanyaan nih dari Budet Agus. Ada sih Kak ayat kitab suci yang mengesan dan menguatkan. Keren. Wow, jujur ya, aku tuh nggak hafal ayat kitab suci, cuman aku punya cerita lucu waktu itu. Jadi kan waktu itu bareng OMK dari Bekasi yang waktu itu ketemu Bruder, kita kan dikasih ayat. Nah, pada saat itu aku nggak paham maksud ayatnya tuh apa gitu, karena ini ayat udah nggak pernah aku denger gitu kan. Dulu kayaknya waktu bina iman, waktu aku kecil bina iman tuh nggak pernah ngafalin ayat ini deh gitu. Dan waktu aku baca, aku udah baca sampai 3 kali, tapi aku kayak gak ngerti ini maksudnya apaan sih Tuhan gitu. Sampai akhirnya aku ada tuh di semester pertama aku masuk S2, aku ngerasa kayak Tuhan ini susah banget pelajarannya gitu. Aku tuh kayak gimana ya cara ngelewatinnya gitu. Aku ngerasanya aku nggak mampu. Sampai akhirnya selesailah itu semester, kita ujian. Saat ujian tuh aku udah mikir kayak gini, Tuhan kalau nggak lulus udah deh nggak apa-apa, terserah deh Tuhan gitu. Soalnya aku juga ngerasanya aku nggak maksimal gitu. Tiba-tiba pas lihat nilai, lulus, dan nilainya juga ya lumayan lah gitu, nggak jelek-jelek amat gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba kertas itu tuh jatuh di lantai ketika aku mau nyapu. Pas aku lihat, buka lagi kertasnya, itu bener-bener kayak something yang relate banget sama aku. Kayak aku lupa ayatnya apa, cuman mungkin nanti besok-besok bisa aku sharing juga gitu ya. Tapi itu
ayat itu sangat menguatkan aku. Intinya adalah ketika kamu capek, ketika kamu lelah, ketika kamu ngerasa nggak bisa tuh datang ke Tuhan gitu. Tuhan akan menyelesaikan masalah kamu, dan itu benar-benar satu momen yang membuat aku kayak, hah Tuhan, kamu kok bisa tahu semua masalah hidup aku gitu, kayak wow. Dan datang di saat yang tepat gitu. Pada saat aku menerima, sebenarnya memang aku nggak tahu maksudnya apa. Ternyata ayat itu memang Tuhan kasih ke aku untuk di minggu-minggu setelah aku dapatkan gitu, bukan di saat aku mendapatkan aku langsung merasa relate gitu. Dan itu ada ya mungkin ayat yang selalu kertasnya masih aku simpan sampai sekarang, belum lecek karena bener-bener impactful buat aku gitu. Wah, itu luar biasa. Nanti dilihat coba apa katakanlah ayatnya apa dari kitab suci apa gitu ya, Injil apa atau saya kasihkan ke Budil Agus ini bersama Budil saya ini. Karena kami para Budil itu juga punya ayat katakanlah yang memang menyemangati ya, karena itu penting ya. Jadi kalau saya boleh sharing juga itu ayat yang sampai saat ini menjadi fondasi saya, motivasi saya itu ya dari Lukas 6:36. Hendaklah kamu murah hati. Itu karena pengalaman seperti itu, Tasya tadi ya punya pengalaman. Kalau saya punya pengalaman dimurahi hati oleh Allah, dimurahi hati oleh Allah, maka saya hendaklah juga murah hati. Jadi saya sangat mengapresiasi Tasya ya, karena di tengah kesibukannya tuh masih berkenan menciptakan waktu untuk kami. Nah ini bagian dari saya menangkapnya kemurahan hati Allah lewat Tasya gitu ya. Jadi saya menerima kemurahan hati Allah itu tidak yang sangat luar biasa, tapi ya sederhana yang ya katakanlah tadi kebetulan, tapi kebetulannya itu bagian dari rencana Allah juga. Kalau dipikir saya ngechat Tasya itu kan sudah 1 tahun yang lalu. Kapan-kapan lagi iya dah itu terus nggak tahu kemana, udah lama sekali tak lihat lagi tuh itu chatnya itu masih banget ya, tapi masih ada respon baik bagi saya. Ini kemurahan hati Allah ini, jadi kebaikan hati Allah juga selalu saya terima. Seperti saat ini ya saya itu membagikan pengalamannya kepada kami semua. Oke, baik, agak ke belakang kembali ketika menjadi Putri Indonesia. Kira-kira hal apa sih yang sungguh-sungguh mungkin ya diperjuangkan, hal yang sampai bahasanya kalau menggunakan kata sampai berdarah-darah supaya saya bisa mencapai atau mewujudkan Putri itu, apa yang diperjuangkan? Kalau misalnya pas sebelum karantina gitu ya, kita ngomongin sebelum karantina, sebenarnya hal yang aku perjuangkan adalah waktu. Karena waktu itu aku kan masih kelas 12 Bruder, jadi waktu itu masih aku banyak les juga, dan sekolah aku tuh yang full day, yang dari jam 7 sampai kadang jam 3, jam 4, jam 5 sore gitu. Nah biasanya abis sekolah rutinitas aku adalah aku les, kayak les kumon dulu, terus Inggris, terus juga aku les bimbel untuk persiapan ujian kayak gitu. Sampai akhirnya ketika aku terpilih gitu kan, aku harus mempersiapkan banyak hal dan aku harus spend time untuk itu gitu. Akhirnya ya ada beberapa hal yang aku korbankan gitu, kayak misalnya aku berhenti beberapa les gitu untuk itu semua. Terus juga waktu itu aku memperjuangkan untuk masuk perguruan tinggi negeri, tapi karena waktu juga jadi aku jadi sering bolos bimbel gitu akhirnya. Waktu itu juga sebenarnya orang tua sempat nanya, kamu yakin untuk join tahun ini karena kamu kelas 12, kondisinya sebentar lagi akan ujian, dan kamu juga masih berjuang untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu. Cuman gak tahu kenapa aku sangat yakin, jadi kayak ya udahlah ikut aja dulu gitu. Dan jadi yang benar-benar aku rasain, hal yang aku perjuangin adalah waktu, karena setelah pulang sekolah harus persiapan sampai malam gitu, sampai jam 10, jam 11 baru pulang ke rumah. Habis pulang ke rumah tidur, besok paginya harus bangun lagi sekolah gitu, terus lanjut lagi seperti itu terus gitu. Terus kalau misalnya pas lagi karantina, sebenarnya yang diperjuangkan adalah apa ya, mental mungkin. Karena waktu pas masuk aku tuh paling kecil,
Jadi waktu pas masuk udah kayak, ya ampun nih orang udah dewasa-dewasa banget, punya latar belakang yang luar biasa gitu. Kayak ada yang kuliah di luar negeri, ada yang lulus sudah cum laude gitu kan. Terus pemikiran mereka tuh udah dewasa, sedangkan aku yang anak SMA baru masuk terus kayak, aduh harus ngadepin orang-orang kayak gini gimana caranya gitu. Cuman ya kayak, ya udahlah let it flow aja, aku yang penting giving my best, terus juga aku berdoa sama Tuhan semoga dilancarin semuanya, terus dikasih yang terbaik juga. Ya udah aku nothing tulus aja buat jalanin semuanya. Waktu ya, jadi bisa bayang aja ya. Bisa ya. Ini ada pertanyaan menarik nih, Tasya ini. Pernah nggak kepikiran apa menjadi suster? Tanya begitu. Aduh berat ya, jawabnya juga berat nih kalau pertanyaannya berat gini. Sejujurnya kalau selama ini belum pernah sih, belum pernah kepikiran. Karena nggak tahu kenapa, cuman mungkin belum terpanggil aja sih, brother. Oh, terpanggil. Oke. Sudah jelas ya, belum ada kepikiran. Oh, ini langsung pertanyaan selanjutnya aja nih. Dari William Lung. Nesta, ada hal yang paling disyukuri dalam hidup, yang paling disyukuri. Silakan. Paling disyukuri. Kalau nggak ada, ya semua disyukuri ya nggak apa-apa. Semuanya disyukuri sebenarnya gitu kan, karena ya setiap elemen dalam hidupku aku tahu kayak itu rencana Tuhan yang udah Tuhan susun gitu kan. Cuman balik lagi, aku sekarang lagi terpana banget sama kejadian aku untuk pindah ke Tangerang gitu, di mana kayak bener-bener rasanya aku tuh berubah 100% gitu. Karena dulu yang kayak susah banget, kayaknya orang tua aku nyuruh aku ke gereja tuh kayaknya bangunin pagi-pagi, Ci bangun, aku pasti ngasih kayak, hah nanti aja 5 menit lagi gitu. Terus sekarang kayak tiap hari, kayak udah hari Rabu, hari Kamis gitu, malah ngerasa kayak kapan nih hari Minggu gitu, kayaknya pengen deh gitu misal mingguan, pengen deh ngerasain deket sama Tuhan kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kisah aku untuk pergi ke luar kota ini mengubah aku dengan relasi aku sama Tuhan gitu. Dan aku sampai sekarang masih kayak amazed, kayak wah Tuhan gila ya rencananya tuh kayak gini gitu. Dan ternyata untuk jadi seseorang yang beriman itu bukan perjalanan yang mudah gitu. Aku harus menempuh perjalanan 21 tahun dulu baru sampai aku bisa punya relasi yang baik sama Tuhan gitu. Tapi ketika dulu setelah katakanlah sudah terpilih menjadi Putri Jawa Barat itu sangat sangat jauh dengan tanda kutip Tuhan. Ini sebut ini, sebut kegiatan ini, kegiatan ini. Sebenarnya tuh gini brother, kayak dari kecil tuh kan aku terlahir di keluarga yang benar-benar Katolik, dan mama aku tuh cukup strict sama kebiasaan beribadah lah gitu. Jadi kayak harus nih berdoa tiap hari, harus nih ke gereja setiap minggu gitu, dan harus pelayanan. Nah, cuman ketika aku beranjak dewasa aku ngerasanya kayak ya udah ini kewajiban aja gitu, karena aku ngerasanya ya aku terlahir dari keluarga yang Katolik dan aku sudah dibaptis gitu. Nah, cuman aku tuh ngerasanya semua yang aku lakukan itu cuman sekedar kewajiban aku, bukan kemauan aku dan bukan sesuatu yang aku butuhkan gitu. Cuman sampai akhirnya ketika aku ikut kompetisi pun ada satu titik balik sebenarnya. Aku ngerasa mulai deket sama Tuhan karena waktu itu pas karantina jujur karena jadwalnya padat banget, aku tuh sering kelupaan doa tidur. Padahal doa tidur itu selalu aku lakukan dari aku kecil. Cuman karena capek banget mungkin ya, kayak udah bikin tanda salib, terus dia berdoa, tiba-tiba di tengah doa tidur. Itu sering terjadi karena mungkin juga nggak tahu ya, capek banget mungkin sampai kayak nggak sadar, dan pagi-pagi tuh biasanya bangun masih begini tangannya gitu kan. Nah, sampai satu sisi aku ngerasa kayak di hari kedua itu aku ngedrop banget, kayak mah aku kambuh, terus ngerasanya tuh capek banget yang sampai mau ngapa-ngapain tuh nggak bisa gitu. Terus malamnya tuh tiba-tiba aku nangis tanpa alasan, nggak tahu kenapa aku nangis. Terus tiba-tiba hari Minggunya itu kita ada ibadah bareng antara Kristen dan juga Katolik pada saat itu.
Dan ketika ngedengerin sharing iman dari teman-teman finalis yang lain gitu, aku ngerasa kayak, oh Tuhan ada di sini. Dan bahkan disitulah titik baliknya aku ngerasa kayak, oh Tuhan tuh dalam perjalanan aku di kompetisi ini, Tuhan ada, Tuhan ngedampingin aku gitu. Dan aku nggak jalan sendiri kok di sini gitu, aku nggak usah takut. Karena walaupun pressure yang aku terima itu cukup besar pada saat itu, tapi aku tahu bahwa ini semua udah rencana Tuhan, dan Tuhan nggak mungkin ngasih satu hal yang kita nggak bisa lakukan gitu. Waduh, aku terpaham. Pengalaman, jadi intinya Tuhan yang mungkin dalam sharing Tasya tadi kan ada pengalaman yang tanda kutip agak jauh, tetapi dalam proses itu akhirnya menemukan ternyata tuh Tuhan nggak pernah meninggalkan saya ya. Mungkin ketika doa kurang serius, mungkin ketika di rumah diajak berdoa karena tadi situasi karantina tuh rasanya ketika mau doa capek tidur gitu ya, tapi ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan. Berarti kan kalimat yang kita tidak setia tapi Tuhan tetap setia berarti dialami ya, benar ya berarti. Iya betul. Dan Tuhan tetap setia walaupun manusia tidak setia. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa pengalaman imannya. Mungkin ada yang bertanya? Suster boleh juga bertanya ya. Ini ada Suster Rolling, gimana kabarnya? Halo Suster. Ini mungkin ada teman-temannya Tasya boleh di siapa? Karena nggak hafal itu. Silakan kalau ada yang masih ada waktu sebentar ya sampai jam 9. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah dulu saya pernah mendengar cerita Tasya tentang, kalau nggak salah nih nanti bisa dibagikan. Selain tadi waktu yang dikorbankan, sungguh-sungguh berjuang dalam tentang waktu ketika proses itu ya. Tapi juga kayak dulu kalau nggak salah tentang berat badan ya. Oh. harus nurunin atau harus naikin tuh kemarin itu ya. Sebenarnya waktu pas itu aku harus nurunin kalau nggak salah. Ya. Karena berat badan aku tuh 45 dan idealnya itu waktu itu diminta sampai 43. Oh, hanya 2 kilo tuh. Iya, puji Tuhan cuma 2 kilo. Apa yang dijaga, diet gitu ya? Diet ketat atau hanya ngurangi makan? Sebenarnya dulu kan aku tuh anaknya malas makan tapi senangnya ngemil. Nah, ternyata kalorinya ngemil kan besar ya. Akhirnya aku coba untuk kurangin ngemil aku gitu, dan kalau misalnya lapar ya udah gantinya sama makan berat supaya aku makan beratnya cuma 3 kali. Aku makan cuma 3 kali gitu dari makan berat itu doang tanpa ngemil yang lain gitu. Oh, ya, saya juga makannya 3 kali sama. Biasa aku makannya sering brother, cuman kecil-kecil gitu. Oh, gitu. Ya, ini resep nih bagi yang mau diet, ini siapa tahu ada yang pendengarnya penonton live IG kita juga ada yang mau diet. Dikurangi ngemilnya ya. Ini terkadang ini kalau apalagi kan perempuan ya, perempuan terkadang lebih banyak ngemil ya. Makanya sebenarnya sih enggak ngemilnya banyak gitu ya. Oke. Oh, ini ada suster mau bergabung, bisa dapat tahu mau bertanya. Suster mau bergabung kan ya. Nah ini bulan September ini kan bulan kitab suci ini. Tasya tahu juga. Tahu. Ada persiapan khusus? Sebenarnya waktu kemarin itu sempat diajakin sama temanku buat ikut kayak kelas kitab pendalaman kitab suci gitu. Cuman dianya juga nggak jadi aku juga kayak ngerasanya kayaknya aku pengen fokus untuk lebih sering baca kitab suci dulu sih. Jadi benerin dulu kebiasaan aku, habit aku supaya bisa mendalami nantinya gitu. Kan kalau mau mendalami kita harus setidaknya pernah membaca dulu gitu.
Nah, betul. Jadi membaca dulu. Sebelum mewartakan itu ya membaca dulu gitu ya paling tidak ya. Oke. Kalau nggak dibaca nggak ngerti. Ya, ini mengingatkan kita semua juga ya ini tentang bulan September, bulan kita puji, bulan untuk semakin mengenal Tuhan yang hadir dalam sabda. Karena apa yang kita sharingkan tadi, terutama ya itu kan sharingnya juga tentang sabda, ya, sabda yang memotivasi, sabda yang kerja dengan caranya, karena tasnya jatuh jadi teringat, jadi relate dengan hidupnya, jadi ya ampun, kayak gini toh, sampai benar-benar menyentuh hati yang terdalam. Sabdanya itu benar-benar mengena karena lagi relate dengan pengalaman hidup. Nah, ini penting. Nah, saya yakin sebenarnya banyak ayat yang relate, ya itu tadi, malas membacanya. Tasya ini kalau pandangan Tasya nih, realita sekarang kaum berubah, entah ngomong suster Udin sejauh Tasya melihatnya seperti apa sih ya pandangan kaum awam terhadap kaum berjubah. Sorry Bruder, pandangan terhadap Kaum berjubah ya, kalau pandangan seorang Tasya terhadap berjubah dalam hal ini Romo Buddha suster seperti apa? Bruder, kayaknya di aku agak putus-putus suaranya. Oh ya? Bisa mendengar? Bisa, aman. Ya, silakan. Pandangan Tasya sampai sekarang ya, di zaman sekarang ini terhadap kaum berjubah seperti apa? Bebas. Mungkin sekarang kayak banyak banget hal-hal yang baru gitu buat kita gitu ya, kayak teknologi yang dimana kadang ngejauhin kita sama Tuhan gitu kan, karena orang-orang akan mulai berpikir ke arah duniawi. Cuman balik lagi gitu, kalau misalnya sebagai manusia ketika kita jatuh itu kadang bingung gitu harus datangnya ke siapa, dan salah satu sosok yang benar-benar selalu ada buat aku rasanya adalah Tuhan gitu. That's why walaupun zaman ini berkembang dan banyak orang yang mungkin mulai tidak percaya dengan Tuhan, tapi sometimes ketika kita lagi jatuh, itulah titik yang benar-benar bisa kita rasain bahwa oh ya Tuhan tuh ada di sini loh gitu. Di saat mungkin ada orang-orang yang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita gitu. Itu kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita meninggalkan Tuhan dengan bermacam-macam alat teknologi, ya, kecanggihan teknologi yang sekarang ya, faktanya itu memang sangat-sangat apa ya, sangat berdampak, terutama juga ya realnya kaum berjubah ini ya juga sekarang itu terdampak dengan ya alat teknologi itu yang terjadi. Oke, ini walaupun tidak menyimpulkan, mungkin Tasya punya semacam kalimat penutup untuk orang-orang muda di luar sana yang mungkin sedang memperjuangkan sesuatu. Karena ini kan Tasya ini kan pernah katakanlah mencapai apa ya, ya walaupun masih terus berjuang untuk mencapai cita-cita ya, tapi di sini kan pernah menjadi putri ya maksudnya, dan itu bagi saya sendiri sangat luar biasa ya sampai ini, dan saya bersyukur tentu karena ya ada dari kita yang bisa menjadi putri ya, putri Indonesia Jawa Barat ya. Tentu saya juga bersyukur ya karena sebagai apa ya katakanlah yang kecil ya di negara ini, tapi masih ada orang-orang muda dalam hal ini yang punya peran, bisa andil dalam kegiatan-kegiatan yang besar, itu kan luar biasa. Nah, silakan Tasya memberikan semangat buat orang muda di luar sana yang
saat ini juga sedang memperjuangkan sesuatu. Silakan. Oke, mungkin dari aku buat teman-teman gitu ya yang lagi memperjuangkan sesuatu. Kejar mimpi kalian setinggi mungkin gitu, jangan gampang patah semangat dan libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kalian kejar gitu. Karena kadang kita ngerasanya berat banget ya untuk laluin semuanya gitu, susah banget untuk laluin semuanya, tapi ketika kita berpegang sama Tuhan, kita ngerasa bahwa kita nggak sendiri, itu semua akan terasa jauh lebih ringan. Dan kita juga kadang otak kita itu jadi jauh lebih optimis gitu. Oke, jadi melibatkan Tuhan. Nah, penting. Berhasil atau tidak, tetapi ketika Tuhan ada dengan mereka itu rasanya berbeda ya Kak saya. Iya, aku rasa jauh lebih berbeda. Kalau misalnya kayak contoh gitu ya, kadang ngerasa jalanin studi aku sekarang gitu, itu bukan hal yang mudah gitu kan, karena aku harus penyesuaian yang pertama dari segi studi. Karena studinya juga dengan S1 kan agak berbeda gitu, aku juga agak shock waktu pas awalnya. Terus juga yang kedua, di saat yang bersamaan aku harus melakukan penyesuaian juga dengan tempat tinggal yang baru, dengan cara tinggal yang baru gitu, karena aku jadi merantau, sedangkan dulu-dulu aku selalu tinggal sama orang tua. Nah, sebenarnya kalau ngelihat dan mikir-mikir gitu ya, rasanya kayak somehow mustahil gitu untuk aku bisa ada di titik yang saat ini aku lakukan gitu, karena dulu orang-orang selalu mandang aku adalah, oh Tasya itu kalau jalan selalu sama emaknya, selalu sama bapaknya gitu. Sekarang harus merantau. Terus juga mungkin dulu waktu aku sekolah, aku bukan anak yang ranking 1, ranking 2. Nah, tapi sekarang aku harus jalanin studi lanjutan gitu. Mungkin aku pikir juga banyak orang yang di luar sana memandang aku, nggak mungkin loh seharusnya aku ada di titik yang sekarang gitu. Sampai mungkin beberapa teman aku tuh kaget gitu ketika ngedengar seorang Tasya akan merantau gitu. Cuman balik lagi ketika aku menjalani semuanya dan ngerasa semuanya itu sulit, aku cuma berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan kalau misalnya aku memang ditempatkan di sini sama Engkau, ya mampukan aku untuk menjalankan semuanya gitu. Dan setelah aku mengucapkan itu, rasanya biasanya aku ngerasain satu ketenangan yang memang gak bisa dijelasin gitu pakai kata-kata. Di kata-katanya ya. Saya juga setuju, sangat setuju ya walaupun ini juga bersama karena saya sadar betul panggilan hidup saya sebagai student bukan karena kelebihan yang saya punya, tetapi karena banyak keterbatasan. Jadi sekarang itu saya, ya ini bukan cerita saya sekarang menjadi kepala sekolah di SMP. Dan ini kalau dari sisi kemampuan katakanlah modal menjadi kepala sekolah ini ya, bisa dikatakan nol gitu. Tetapi ada keyakinan yang penting itu katakanlah terus mau melibatkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Entah dalam doa bersama, doa spontan, doa pribadi, itu juga menjadi semacam pedoman hidup saya. Sadar karena sadar situasi kelemahan yang saya punya, maka yang penting itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Maka saya yakin Tuhan dengan caranya itu akan membantu saya. Ya, kurang lebih ya bersama. Nah, senang susah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ini kuncinya. Baik, terima kasih Tasya untuk sharingnya yang panjang lebar dan sangat bermakna. Paling tidak buat saya sendiri pengalaman dari seorang Tasya ya, menguatkan panggilan saya, menginspirasi saya, juga semoga teman-teman yang saat ini masih stay dengan kamu ya, semoga ada hal baik yang bisa didapat untuk tadi memperjuangkan sesuatu yang saat ini macam-macam ya, perjuangannya macam-macam. Yang jelas itu adalah perjuangan kayak lagunya Dewa 19 sampai titik dalam penghabisan.
Oke, terima kasih Tasya. Terima kasih Bruder. Selamat malam. Salam buat apa manggilnya mama papa ya. Iya, Mama Papa. Dan salam kenal. Dan terima kasih, selamat berproses lagi, semoga lancar studinya, sehat selalu, dan tadi tetap selalu punya keinginan melayani sekecil apapun, gitu kan, itu bagian dari kemurahan hati Allah yang sudah diterima dan murah hati untuk pelayanan dan dilakukan dengan sukacita, ini yang penting. Tidak ada tempat. Baik, sekali terima kasih. Mungkin lain kali bisa sharing-sharing lagi. Dan pokoknya tetap sehat, tetap semangat. Oh iya, terima kasih lah. Bingung aku memang. Oke, terima kasih Bruder. Terima kasih semua. Ya. Baik, sekali terima kasih Tasya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman di Indonesia, Jawa Barat dan juga sampai sekarang. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata kekurangan yang saya lakukan. Sampai ketemu di KID selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Kita akhiri dengan tanda kebaikan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.